Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ketemu kembali ya sama kita ya. Setelah sekian lama kita tidak syuting nih. Gimana? Udah pada kangen belum sama kita? One years to mom. One year sudah lama berarti ya. Sudah Kita sudah kangen kepada pemirsa, Pak. Dan pemirsa mungkin juga sudah kangen sama kita. Jadi kita saling kangen ya. Semoga kangen ini segera terbayarkan dengan konten kita yang akan kita bahas hari ini. Tentang apa hari ini? Malam Jumat. Itu kalau bisa langsung petir-petir gitu ya backsound. Soundnya gotik gitu. Kenapa itu? Ya kan malam Jumat identik seram, Mbak. Nightmare. Penting nggak? Wah malam Jumat. Antum gimana? Kata siapa nih? Kata saya. Kata orang-orang gitu, malam Jumat serem. Kalau ngelewat jalanan suka ada kuntilanak, pocong, gondoruo, tuyul, ente gitu. Ente ngatain aneh, Pak. Enggak, siapa yang ngatain? Enggak. Nanti juga suka ada kan malam Jumat kan? Iya. Itu gimana tuh, Pak? Bener nggak, Pak? Dengan kepercayaan orang kalau malam Jumat tuh banyak hantunya gitu, Pak? Tidak, titik. Kok tidak titik? Ini Iya. lagu banget, Pak. Kayak judul lagu ya. Kayak 3 titik. Tidak, titik. Oke. Karena itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang bener kayak gimana? Ente jangan so tahu, jelasin coba. Pemahaman yang salah itu, Pak. Itu pemahaman orang-orang yang belum suka ngaji, belum dengerin nama asatid, belum dengerin habaib, belum dengerin kalam-kalam ulama seperti itu. Jadi dia berpikiran itu sesuai dengan fitnah orang-orang kafir, karena itu bagian dari fitnah. Kalau menurut saya yang saya dengar dari guru-guru ya, seperti itu. Fitnahnya apa? Fitnahnya itu sebenarnya kan malam Jumat itu hari raya umat Islam. Malam Jumat sampai Jumat sore sampai maghrib. Bak dasar. Karena hari raya Jumat, karena Jumat itu adalah rajanya hari. Di mana malam Jumat itu Sayyidul Ayam. Di mana malam Jumat itu turun malaikat, ibadahnya dilipat gandakan. Kita dianjurkan menghormati, merayakan. Bahkan seorang suami disuruh memberikan nafkah istri lebih, memberikan uang jajan pada anak lebih, dianjurkan agar dia itu terdidik untuk mengagungkan hari Jumat. Atau bahasa gampangnya untuk kalian para pelajar, malam Jumat itu adalah rapotannya setiap umat muslim. Iya, dari Kamis sampai Jumat. Kamis rapotan, Jumat hari raya gitulah. Jadi malaikat yang seminggu kemarin naik untuk melaporkan rapot kita seminggu lalu, malaikat yang baru datang gantiin shiftnya untuk menilai kita 1 minggu ke depan. Jadi kita selalu ujian ya. Ujian dan ngambil rapotnya hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat. Malam Seperti itu. Ya, itu maaf, orang-orang kafir membuat pola pikir umat Islam menggiring agar umat Islam yang belum dekat sama ulama itu berpendapat bahwa malam Jumat serem, ada setan, ada ini, ada ini. ini. Pak, serem Pak malam Jumat, kan lebih kayak merinding gitu. Ada contohnya emang itu. Ada film-filmnya Pak, ente kan itu film itu bagian dari fitnah. Film itu. Makanya kalau melihat tayangan itu diselektif dulu. Cerdas memilih idola ya kan. Fitnah itu bukan sejenis dogi ya. Kan ada jenis-jenis dogi. Pitbull. Oh, gitu. Fitnah di sini maksudnya perangkap gangguan orang kafir. Makanya digiring umat seakan-akan malam Jumat serem, jadi tidur di rumah, nggak merayakan, takut dan sebagainya. Padahal harusnya di situ gembira kan. Harusnya malam Jumat tuh orang baca maulid, terus ngaji, pengajian ya. Aduhon. Akhirnya orang-orang pada nggak mau keluar pengajian karena ditakut-takutin, jangan keluar ada setan gitu. Malam Jumat serem gitu ya. Iya, padahal setannya itu tahu nggak kamu antum? Malam apa yang banyak setannya? Nggak tahu. Maksudnya? Sebenarnya malam yang paling banyak setan itu di malam apa? Ya malam Jumat. Malam apaan, Pak? Malam Senin. Malam Minggu, Pak. Lah kok malam Minggu, Pak? Malam Minggu orang-orang pada keluar, Pak. Malming ya. Ini malam Family Minggu time. tuh kan. Ayo kita nonton ke bioskop. Rame-rame. Tuh. Sombong amat.
Rame Pak, banyak orang itu kan setan ya Pak. Coba jelasin lah. Gimana sih? Malam Minggu setan di situ banyak membisikkan pengaruh-pengaruh dulu sehingga banyak para pemuda-pemudi yang boncengan, ya kan? Boncengan di pinggir jalan, pacaran, pelukan. Alhamdulillah di taman, di bioskop yang belum halal berpacaran kan banyak seperti itu kan. Dulu kalau sebelum COVID, sekarang mungkin udah berkurang ya. Mungkin salah kaprahnya itu penyebutan kata minggu, sedangkan kita kan di kalangan kaum muslim kalau bisa nyebutnya ahad kan. Karena nggak ada dimulai dari kata betul. Mangga. Identiknya malming sih. Harusnya malhat. Malam ahad kan lebih gimana ya? Iya, benar. Lebih santun. Nah, santuy. Jadi mulai sekarang menyebut minggu dengan ahad dan menyebut seminggu dengan sepekan. Begitu ya. Benar. Dan memahami malam Jumat itu malam hari raya dan menyebut malam minggu dengan malam banyak keburukan. Nah, ya, jadi banyak burukan kalau minggu kan setan dari kalangan jin, ada setan pala hitam dari kalangan manusia juga. Setan pala hitam maksudnya gimana sih, Pak? Setan pala hitam. Yang ada di mana? Kan rambutnya hitam. Iya, belum tentu Pak. Orang-orang itu bisa dicat Pak. Ada kuning, rambutnya jadi warna mayoritas putih. pada umumnya maksudnya. Kalau itu kan khusus ya kan. Berarti kalau turis merasa tersindir dong yang blonde. Berarti di sono di yang rambutnya blonde nggak ada setan pala hitam dong. Setan pala blonde. Setan pala blonde. Maksudnya setan dari kalangan manusia yang perlukan di pinggir jalan yang belum mahram, belum jadi suami istri gitu Bang. Di jebakan cinta kan banyak nggak? Tahu cinta nggak kamu? Ngomongin suami istri itu kan ada hubungannya juga dengan malam Jumat. Nah, sunnah Rasul lah atau gimana? Itu maksudnya sunnah Rasul malam Jumat suami istri itu yasinan apa sih Pak? Iya, coba. Makanya banyak yang ini juga harus diluruskan juga di malam Jumat kan maaf yang kadang-kadang sudah ngaji juga bercanda ya kan? Bercandanya begini. Udah malam Jumat belum semalam gitu. Maksudnya apa? Itu dah suami istri di kamar gitu. Oh iya. Identik banyak yang membuat ketawaan itu. Perkataan sebelum itu. lanjut kita ngucapin selamat dulu ya selamat ulang tahun. Apa? Mabruk. Alaika mabruk ya. Habis nikah ya. Oh iya. Jadi buat wanita-wanita yang sempat melihat video ini dan tutup udah skip ya udah lagi. Tutup ya. Harapannya. Mungkin untuk yang kedua atau ketiga masih membuka, Satu dulu Pak. Satu aja kalau baik dirawat nggak habis kan. Dicatat loh ini. Diseringan kan? Satu aja kalau nurut kalau baik dirawat nggak habis. Masa. Lain satu kalau balik ke sunnah Rasul dari sunnah Rasul. Nah, gimana tuh? Jadi malam Jumat sebenarnya dianjurkan untuk memperbanyak amalan Pak. Membaca surat Al-Kahfi, membaca maulid, membaca sholawat, ya kan? Tapi beribadah suami istri juga. Iya, cuma itu jangan terlalu dibuat yang utama itu. Mungkin boleh, cuma jangan Tapi kan pahalanya jadikan trending topik. Pahalanya kan lebih banyak Pak, bener nggak sih? Iya, beda Pak. Pahalanya bagaikan membunuh apa sih? Iya, 40 saya kurang tahu itu. 40 kafir. 40 kafir. Kurang tahu kalau itu saya. Tuh bayangin. Pokoknya yang saya tangkap kemarin dari Tapi buat kalian remaja-remaja ini jangan dijadiin alasan kita kan nonton WSDR disuruhnya anjung tuh. Kemarin enggak ya. Nikah ya. Iya, ada catatannya. Lagi pula malam Jumat tadi kan yang masuk kan baca surat Al-Kahfi. Iya, itu bisa. Tahajud. Nah sekarang saya mau tanya, lebih baik baca Yasin atau baca Al-Kahfi? Iya, Pak Diki mau jawab? Pak Diki dulu. Enggak, kita gampang ya. Kita nggak usah membandingin surat dengan surat karena itu memang karena gini Pak, saya kan orang awam ya. Kita kan mungkin rusak-rusak nih. Jadi saya untuk baca Al-Quran aja kan memerlukan sebuah tenaga gitu ibaratnya. Satu aja deh antara Yasin atau Kahfi gitu. Kalau orang rajin dua-duanya mungkin dilibas ya. Tapi kan kalau orang-orang yang kayak kita kan masih belum rakus lah istilahnya. Iya, maksudnya aduh capek nih udah Yasin aja deh. Aduh capek nih dah Kahfi aja gitu. Maksudnya di antara dua itu yang mana yang emang harus didahulukan atau diutamakan gitu. Jadi kita potong aja, nggak usah sampai ke belakang.
yang penting baca surat udah. Jadi nggak usah sampai ke Yasin ataupun Kafi untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi yang penting baca surat. Nah, setidaknya dengan begitu kan udah termotivasi, di mana kalau kita baca Ikhlas 3 kali sama Falaq Nas itu kan udah seperti membaca Al-Qur'an, membaca Al-Kafirun ya, sepertiga Al-Qur'an. Jadi yang penting untuk awalan untuk nge-push kita punya diri itu yang penting baca surat gitu aja dulu. Nah, kalau udah terbiasa baru deh nanti Yasin atau tergantung nanti kekuatan Al-Kafi atau dan Khon, semangat masing-masing. terserah. Nah, Mas saya tambahin ya, maaf balik ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan Pak Omar nih saya sambung sama penjelasan guru saya. Silakan. Kebetulan banyak orang juga yang mengkritik. Oh, Yasin nggak ada dalilnya. Ada yang kadang ada yang berbicara itu kan. Yasin nggak ada dalilnya. Yasin itu yang dianjurkan banget itu hadis sahihnya surah Al-Kahfi. Memang seperti itu. Cuma kalau untuk orang yang awam, kalau mau baca Yasin ya tidak apa-apa kan, nggak ada larangan kan. Baca Yasin dilarang di hari tertentu kan nggak. Masa baca Quran dilarang kan nggak mungkin. Mungkin kalau masyarakat kalau disuruh Kahfi dulu kayak Anum tadi belum kuat, ya kan? Kan panjang 110 ayat kan? Iya, panjang banget. Sementara Yasin cuma 83 ayat, pendek-pendek ya kan? Iya. Mungkin masyarakat aja udah alhamdulillah disuruh seminggu sekali. Mungkin ada juga yang seminggu di situ doang dia bacanya ya kan, seminggu itu doang. Kalau dilarang nanti tambah nggak baca. Iya, tambah nggak baca. Makanya Islam kan rahmatan lil alamin kan, nggak saklek. Jadi nggak bisa langsung orang disuruh langsung kelas tinggi ininya, mujahadahnya ininya. Harus bertahap dari awal-awal ya kan? Iya benar. Itu sih Pak yang saya tanggapi. But don't forget, the most important is salawat time. Nah ini salawat time. Baca ada kemungkinan mungkin kita timbul ria ya. Tapi kalau salawat sekalipun ria pasti diterima. Sampai. Nah itu. Jadi jangan dilupakan juga. Setidaknya sesibuk-sibuk kalian itu kalau udah maju kalau masuk. Zikir harus kusuk berarti Bang. Zikir harus kusuk, harus hudur hatinya. Kalau zikir. Oh iya. Kalau zikir di luar sholawat maksudnya. Tapi kalau sholawat nggak khusyuk, nggak hadir hati pun tetap sampai ya, diterima. Dan khusus untuk malam Jumat, sholawatnya langsung dibalas sama baginda Rasulullah SAW. Yang membedakan dengan hari-hari lain, merinding loh ya. Kalau hari-hari lain dalam riwayat disebutkan setiap kita menyampaikan 1 kali sholawat, malaikat lapor ke Nabi Fulan bin Fulan menyampaikan sholawat. Menerbangkan usuk gitu ya gambaran. Tapi untuk Kamis ba'da asar sampai Jumat ba'da asar itu Nabi sendiri yang akan membalasnya. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan Mas itu berarti. Spesial banget malam Jumat ternyata. Kalau perlu seperti yang dikasih Pak Umar itu kenang-kenangan yang nikah. Tasbih digital kan kita tahu sambil ngapain kan? Sambil daripada bengong, amalan-amalannya. Sebenarnya amalan itu lebih baiknya kita hitung atau enggak sih? Misalnya, amalan ngapain sih dihitung sampai 1000 kita amalan aja sebanyak-banyaknya. Bebas Pak. Baik semua. Itu juga nggak apa-apa kan, dia latihan kan daripada bengong ya kan. Mungkin yang ada ijazah langsung kali. Kalau ijazah langsung kalau memang kan berapa kali. 3, 11 itu kalau sampai lewat atau kalau selawat sebanyak-banyaknya sih. Maksudnya itu dihitung itu biar tidak lupa. Kadang kita kan kalau nggak pakai tasbih lupa kan? Iya. Kan malas kan, berat pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai jari kan? Iya. Ntar udah 7 udah lupa. Gitu. Kalau pakai ini kan termotivasi Pak. Terus juga bisa menjadi harian, misalnya hari ini kita udah 100 selawat gitu. Betul. Besok saya penurunan 50, kita harus kencengin lagi. Tujuan salah satunya mungkin itu kali ya. Kita pikirnya secara yang baik-baik aja, jangan sampai wah ria lu biar ini kan ketahuan lu lagi selawatan kan, pakai gituan kan, iya kan. Kan dia nggak tahu isi hati yang kita nggak boleh ngejelasin isi hati orang. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi jarang. Betul, Masya Allah. Karena amalan dicintai oleh Allah yang istiqomah ya. Ya, benar. Dan cinta mengalahkan amal. Dan amal cinta mengalahkan amal, berarti rasa cinta itu hubbu, timbulkan dulu. Oh iya, benar kata Pak Dikir. Kita itu meniru baginda Nabi itu kalau cuma sekedar mengikuti, meniru gaya beliau,
ngikutin sunnahnya. Tapi kalau tanpa ada cinta dalam hati itu sia-sia katanya Pak, kata guru saya. Bullshit. Karena kalau sekedar meniru, banyak sahabat dulu juga dulu sahabat nggak meniru doang, mencintai juga. Timbul rasa cinta gitu. Makanya banyak melantunkan syair-syair kan, syair-syair pujian kepada Nabi, akhlaknya, budi pekertinya itu semata-mata timbul. Selain beliau juga pasti mengikuti gitu kan. Jadi mengikuti sama cinta itu belum pasti sama. Kalau cinta sudah pasti nanti lama-lama. Iya, pokoknya cinta itu ruang lingkupnya lebih banyak gitu ya. Lebih penting kita hambar. Nah, sekali lagi balik ke tentang malam Jumat untuk berhubungan. Ya. Itu sebenarnya memang sunnah. Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan kalau kita berhubungan lebih baik di malam Jumat atau bagaimana, Pak? Wah, itu saya nggak begitu paham. Kalau itu kan khusus. Kita belum dapat. Tapi yang saya tangkap dari guru saya sih, kalau malam Jumat itu dianjurkannya itu amal ibadah yang paling tinggi tingkatannya. Membaca surat Al-Kahfi tadi, sholawat dengan tahajud, sholawat itu yang sangat dianjurkan. Selain mungkin itu juga jatuhnya ibadah, tapi nggak ditekankan dari trending topik, bukan. Pendekatan sederhananya seperti ini. Kalau kita melakukan hubungan suami istri di hari biasa aja ibadah, apalagi di itu mungkin lebih dapat pahala, cuma jangan jadikan itu seolah-olah Nabi doanya seperti itu kan, nggak boleh juga kan. Iya, benar. Padahal beliau kan jangan sampai ini konotasi positif menjadi negatif. Kenapa? Karena malam Jumat identiknya umat Islam mikirnya cuma seks doang ibaratnya gitu kan. Padahal kan bukan itu utamanya adalah Al-Kahfi, sholawat, terus sholat tahajud. Ditambahin itu juga boleh gitu kan. Itu juga boleh, tapi itu bukan yang utama yang di depan jadi orang-orang mikirnya gitu kan. Jadi jangan gampang ngucapin dikit-dikit sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul apa sunnah lu? Iya kan? Iya. Kayak istri nih, maaf nih, istri lebih dari satu nih. Sunnah Nabi itu yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Yang lainnya janda, tua. Ya pokoknya untuk menolong usianya di atas Sayyidah Aisyah, jadi menolong. Jadi kalau kita mengikuti Nabi ya berarti istri kedua, 3, 4. Tapi banyak ulama di Indonesia yang istri cantik-cantik, Pak. Itu berarti boleh, bukan sunnah. Mungkin sunnah pribadi atau gimana kan? Saya kalau mau lihat saya nggak mau nyebut nama ya kan, orang udah meninggal gitu kan. Istri cantik-cantik, Pak. Ya berarti itu sunnah pribadi, Pak. Wallahu alam. Tapi kalau ngikutin Nabi itu janda-janda yang lainnya dihidupin, fokusnya ke situ, dihidupin, dikasih makan, dididik, nggak ngarah ke nafsu gitu. Kalau yang kedua digambar kalau Nabi ya, cuma kalau orang biasa mungkin sunnah pribadinya mungkin. Dan mungkin yang sering lupanya itu apa yang dilakukan Nabi itu kan udah seizin Allah. Iya disuruh. Ya semuanya udah atas persetujuan Allah. Dan jadi kalau kita ini harus sadar diri juga, kita ini siapa. Muhammad maksum gitu ya. Ya memang maksum. Kan nggak mungkin beliau secara berbicara kan firman, datang perintah dari Allah, bukan atas nafsunya. Ini udah berapa menit Pak Iqbal? Cukup ya untuk awalan ya. Untuk awalan kita pada sekian lama kita tidak syuting ya. Pertengahan bulan Muharram. Mungkin kita bikin Q&A lagi cocok kali ya. Ya silakan. Silakan bertanya di kolom komentar ya. Atau bisa WhatsApp Pak Diki, Pak Wisnu atau Pak Iqbal atau Om Umar. Atau DM di IG-nya. Kita ya Wisdier. Oh iya. Ya sudah, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan doa yang seperti kita biasa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.